Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Bitlita dan NPM 2141143 dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan membaca materi mengenai kode etik pengguna informasi teknologi. Etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, saran santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Kode etik pengguna informasi teknologi, Information Technology Code of Ethics, memiliki beberapa tujuan utama dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, perlindungan privasi. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi privasi individu dan keamanan data mereka dari penyalahgunaan, pengungkapan yang tidak sah, dan akses yang tidak sah. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Kode etik ini bertujuan untuk mendorong pengguna teknologi untuk bertanggung jawab secara sosial dalam penggunanya. Hal ini mencakup tidak menyebarluaskan informasi palsu, tidak melakukan pelecehan online, tidak mengintimidasi atau melakukan kejahatan melalui teknologi, dan lain-lain. Semua pihak yang terlibat dalam industri teknologi informasi harus mematuhi kode etik yang relevan. Ini termasuk para profesional TI seperti pengembang perangkat lunak, administrator sistem, analisis keamanan, analisis data, dan lain-lain. Selain itu juga melibatkan pengguna layanan TI seperti pemilik perusahaan, manajer, dan pengguna akhir. Kode etik dalam dunia teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting karena alasannya: pertama, pengamanan data. Kode etik membantu dalam pelindungan data dan informasi sensitif dari penyalahgunaan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan. Kode etik memungkinkan profesional TI untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien atau perusahaan. Identifikasi beberapa risiko dalam dampak negatif yang mungkin terjadi jika kode etik tersebut tidak menerapkannya. Pertama, penyebaran informasi palsu. Tanpa penerapan kode etik, pengguna teknologi dapat dengan mudah menyebarkan informasi atau tidak akurat. Ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan publik, atau bahkan konflik yang sangat besar. Yang kedua yaitu kejahatan dunia maya. Dalam ketidakan kode etik ini, individu dengan niat jahat dapat melakukan kejahatan dunia maya seperti penipuan online, serangan siber, atau pencurian identitas. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban dan kerusakan integritas sistem yang terlibat. Kode etik ini dapat membantu dalam memitigasi risiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasi sebelumnya dengan cara seperti: pertama, mengedepankan privasi dan keamanan informasi. Kode etik pengguna informasi teknologi dapat mendorong pengguna untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi serta informasi yang dimiliki. Hal ini dapat melakukan dengan menghindari pengungkapan data pribadi yang tidak perlu, penggunaan kata sandi yang kuat, dan melindungi data pribadi dengan alat enskripsi yang tepat. Kasus yang nyata contohnya penyebaran berita palsu atau fitnah. Di era digital ini, orang dapat mudah dengan menyebarkan berita palsu yang fitnah secara massal melalui media sosial, berbagai informasi lainnya. Jika seseorang sengaja menyebarkan berita palsu ini, dapat merusak reputasi seseorang atau organisasi. Mereka melanggar kode etik penggunaan informasi. Contoh kasus nyata di mana kode etik pengguna informasi teknologi telah berperan penting dalam menghindari konsekuensi negatif atau penyalahgunaan teknologi. Contohnya seperti tindakan penipuan online. Seseorang menggunakan teknologi untuk melakukan penipuan seperti mencuri informasi, melakukan phishing, atau mengirim email palsu untuk mendapatkan informasi sensitif. Kode etik pengguna informasi teknologi akan menjadi panduan untuk melarang tindakan-tindakan ini dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi etis yang terkait.
Manfaat pentingnya dari mematuhi kode etik penggunaan informasi teknologi baik dari perspektif individu, yaitu menjaga privasi dan kerahasiaan data. Dengan mematuhi kode etik, individu maupun organisasi akan menjaga privasi dan kerahasiaan data pengguna. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan informasi sensitif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.